Tadi menarik tuh, ada di-mention sedikit Elkan Bagot, di mana mungkin netizen juga penasaran ya. Apa yang terjadi antara Elkan Bagot dengan Sintayong? Iya. Ada bocoran nggak kira-kira? Kabarnya Sintayong sedikit Tiga tahun lalu, Roberto Mancini berhasil mengantarkan negaranya juara Euro 2020. Siapa sangka, 3 tahun berikutnya ia akan bertarung dengan timnas Indonesia memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Selamat datang di podcast Ruang Ganti, dan untuk pertanyaannya adalah, timnas Indonesia bisa nggak sih mengalahkan Arab Saudi? Kita udah kedatangan pengamat sepak bola kondang. ya kondangan gitu. Makanya yang diundang. Ada Bung Ais atau Bung Abdul Haris. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Akhirnya Ruang Ganti comeback lagi ya? Ya, Setelah berbulan-bulan. ya. Ya, ini kita langsung aja nih. Sintayong, PSSI sudah memanggil 26 pemain untuk bertarung menghadapi Arab Saudi dan Australia. Kira-kira 26 ini udah skuad terbaik kita nggak sih? Ya, kalau dibilang skuad terbaik belum ya. Belum ya? Karena masih ada Elkan Bagot yang belum dipanggil. Dan juga Malik Rizali juga cedera ya. Artinya memang belum semua pemain-pemain terbaik datang ke skuad ini. Kemudian juga Sayuri bersaudara juga kan absen. Cedera ya? Cedera dua-duanya kabarnya. Ini bisa dibilang mengurangi pilihan pemain di timnas. Nah, itu tadi menarik tuh, ada di-mention sedikit Elkan Bagot, di mana mungkin netizen juga penasaran ya. Apa yang terjadi antara Elkan Bagot dengan Sintayong? Iya. Ada bocoran nggak kira-kira? Kabarnya Sintayong sedikit ngambek ya. Ngambek. Iya, agak-agak baper ya. Karena dia panggil Elkan Bagot jelang playoff Olimpiade Paris 2024 kemarin kan. Yang menghadapi Gini ya? Menghadapi Gini. Saat itu kita tahu Rizky Ridho absen. Dan Justin juga saat itu kalau nggak salah nggak bisa main ya. Dan dia butuh Elkan Bagot. Akhirnya yang datang Dewangga. Akhirnya Dewangga yang datang. Elkan Bagot tidak menanggapi sama sekali. Dan dia padahal tidak ada kegiatan di klubnya. Dia justru pilih liburan bersama pacarnya. Ini yang membuat Coach Sintayong agak sedikit marah kabarnya. Dan mungkin untuk bisa merekatkan lagi antara Elkan Bagot dan Sintayong ini butuh penengah ya. Mudah-mudahan sih Ketum PSSI Pak Erick Thohir bisa ya menjadi penengah. Karena sayang ya seorang Elkan Bagot yang punya potensi bagus sekarang main di Blackpool. Kalau seandainya tidak dimainkan, tidak digunakan di tim nasional Indonesia, paling tidak kan bisa jadi super sub atau bisa jadi pelapis back-back yang ada sekarang. Dengan postur yang jangkung, itu akan sangat berguna ketika duel dengan Heri Sota misalnya. Betul. Australia misalnya. Nah. Cuma ya itu Elkan Bagot ya. Yang menariknya adalah Sintayong juga sempat mention ya. Dia pernah ada masalah dengan pemain yang bilang, iya saya tidak bisa datang latihan karena kakek saya meninggal. Ternyata 2 minggu kemudian kakek itu datang ke lapangan. Iya, memang Coach Sin ini pelatih yang cukup tegas ya. Banyak sekali pemain-pemain sebelumnya juga sempat Egy Maulana kan. Sempat ya? Dikabarkan cedera tapi tiba-tiba dia main di Dewa United. Nah, ini bikin Egy saat itu sempat kalau nggak salah sekali 2 kali nggak dipanggil ya. Diskors ya? Diskors. Tapi kabarnya ada komunikasi antara Egy dan Coach Sin sehingga akhirnya kembali dipanggil. Ini yang dibutuhkan oleh Elkan Bagot. Dia harus berkomunikasi, harus paling nggak menghubungi Coach Sin ya untuk bisa ya minta maaf dan untuk bisa berekonsiliasi lah untuk bisa kembali dipanggil. Kalau enggak, saya pikir akan sulit ya buat Elkan untuk kembali ke timnas kalau seandainya kedua pihak ini tidak berekonsiliasi. Selama Sintayong masih di kursi pelatih timnas sulit ya? Sulit. Tapi kalau dari kasusnya Egy sebenarnya ada peluang ya? Ada peluang. Berarti yang dibilang dari hatersnya Sintayong itu otoriter enggak ya berarti ya? Ya kadang-kadang memang seorang pelatih harus otoriter untuk menunjukkan bahwa who's the boss, siapa bosnya nih. Dan harus itu yang dilakukan untuk bisa meningkatkan kedisiplinan para pemain, mentalitas para pemain, dan itu memang dibutuhkan ya. Sehingga di dalam tim ini tidak ada
anak emas, tidak ada kebintangan, tidak ada yang merasa bahwa gue ini dibutuhkan gitu. Ini memang dibutuhkan ya untuk seorang pelatih, dan itu yang dilakukan oleh Sintayong. Dia tahu kapan harus bersikap otoriter, kapan harus bersikap sebagai kawan, sebagai bapak atau sebagai mentor. Ini yang memang membuat Sintayong bisa dibilang cukup cocok dengan tim nasional Indonesia. Karena memang harus diakui pemain kita juga butuh disiplin ya. Betul. Makanya kenapa sampai ada 10 pemain yang dicoret oleh Sintayong kabarnya ya. Ya. Dan itu semua ya salah satu alasannya karena berbohong ya. Ya. Dia paling tidak mentolerir kebohongan. Iya, ini yang memang menjadi prinsip mendasar ya buat Coach Sin, dan kalau kita nilai itu memang sangat baik dilakukan ya. Paling tidak di sebuah tim harus ada kejujuran, harus ada keterbukaan, dan itu yang sedikit banyaknya mempengaruhi performa di lapangan sebagai sebuah tim. Itu terbukti akhirnya timnas bisa sampai ke round 3, Round 3, ketiga. kualifikasi Piala Dunia ya. Dan dalam persiapannya kita bukan cuma ada masalah mungkin kontroversi Elkan Bagot ya, Ya. tapi juga ada tas dari seorang pemain kita Dimas yang Derajat ya. Dimas Derajat tiba-tiba hilang, iPhone Apple ya, iPhone Ya. Apple-nya hilang segala macam. Itu mempengaruhi nggak sih ke psikologi pemain atau tim? Meskipun itu Sedikit kejadiannya banyaknya pasti, Pasti ya? pasti. Paling tidak mempengaruhi di 1-2 hari ya, karena tentu ini kok kita bela timnas, handphone hilang, tas hilang, itu pasti sedikit banyaknya akan mempengaruhi. Tapi mudah-mudahan sih kedepannya nggak terlalu, dan ini menjadi sebuah warning sebetulnya ya buat manajemen tim nasional Indonesia, kok ya bisa gitu loh. Di bagaimana security-nya di daerah situ ya. di Jakarta ya ini Di Jakarta ya, di lapangan A kalau nggak salah ya, Iya, lapangan A Senayan. GBK, betul. Dan kabarnya itu bukan pertama kali terjadi ya, teman-teman yang lain juga yang bukan timnas ya, maksudnya yang main di situ juga yang hilang main di ya. situ banyak sekali, beberapa kali pernah kehilangan. Itu sebenarnya emang security-nya yang bermasalah apa harusnya PSSI yang membatasi gitu harusnya? Harusnya setiap ada timnas bermain harus ada security yang betul-betul mengawasi ya hal tersebut, siapa yang masuk, siapa yang diperbolehkan masuk, yang diizinkan masuk ya. Tidak boleh sembarangan orang bisa masuk ke daerah pelatihan pemain-pemain timnas itu. Dan itu menjadi persiapan yang harus benar-benar dipersiapkan oleh bukan hanya pemain, pelatih tapi juga ofisial ya. Betul dong. Dan ini juga menjadi pertanyaan berikutnya nih. Seberapa siap nih timnas kalau sepenglihatan Bung Ais nih menghadapi Australia dan Arab Saudi? Ya, ini memang agak sedikit beda ya persiapan timnas di era-era terdahulu dengan persiapan timnas di era-era sekarang. Kalau dulu TC jangka panjang iya, itu ya. biasanya. Sekarang kan TC-nya pendek banget. Kalau dulu bahkan Sintayong kadang-kadang suka bawa tim ke TC di Korea, TC di Eropa. Sekarang mainnya tanggal 5 atau di sininya 6 dini hari ya, hari Jumat dini hari. Tapi pemain baru betul-betul berkumpul tanggal 1 kan. Mepet nggak tuh? Mepet. Tapi ya inilah memang seluruh dunia pun begitu ya. Kebanyakan ya pemain-pemain seluruh dunia kebanyakan seperti ini. Karena mereka juga harus menjalankan tugasnya sebagai pemain profesional di klubnya masing-masing. Apalagi kita tahu 14 pemain kita adalah 14 pemain yang bermain di liga luar ya, bermain abroad ya. 12 main di lokal. Artinya memang PSSI tentu tidak bisa memaksakan pemain harus berkumpul sebelum tanggal 1 gitu. Itu agak sulit. Dan apakah itu menjadi masalah? Ya mudah-mudahan enggak. Karena kalau kualitasnya sudah bagus setiap pemain dan latihannya juga sudah bagus di klubnya masing-masing, saat di timnas ini tinggal bagaimana Coach Sin ini membuat kolektivitas timnya berjalan dan bagaimana pemahaman strategi untuk bisa meraih target yang diharapkan ini bisa didapat. Dan di 26 pemain ini kita sudah ada Martin Paes ya. Ya. Dimana tapi sayangnya dia baru bisa tanding saat menghadapi Australia. Dari pemanggilan saat ini dan pemanggilan yang sebelumnya yang terakhir, ada penambahan ini nggak secara strength, kekuatan atau apa? Iya, hadirnya Martin Paes ini bisa dikatakan menjadi salah satu kekuatan yang mendongkrak luar biasa ya, karena kalau kita lihat dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama saat lawan Irak ya, bagaimana Hernando ini kiper bagus. Bagus ya, kita setuju Kiper ya. sangat bagus, ini sangat bagus, refleksnya bagus, dia masih sangat muda,
Tapi memang yang menjadi salah satu kelemahan adalah masalah mentalitas. Bagaimana dia kadang-kadang suka grogi saat mendapatkan back pass dari lawan, dan itu terjadi saat kita kalah 0-2 dari Irak ya di GBK. Dengan hadirnya Martin Paes ini tentu akan menambah kekuatan di lini pertahanan, karena kita tahu Martin Paes ini kiper yang bisa dikatakan cukup bagus, refleksnya bagus, posturnya bagus, dan dia bermain di MLS ya. Dallas, dan yang dilawan kan Lionel Messi, dia pernah nepis Messi. Suarez, betul. Pernah nepis dengan Messi dia. Dan dia masuk ini loh, salah satu pemain yang MLS All Star kan, menghadapi bintang-bintangnya Liga Meksiko saat itu, meskipun kalah ya. Dan yang menjadi saingannya kan itu Hugo Lloris ya, mantan kiper tim nasional Prancis. Juara dunia. Artinya memang dia ini kiper yang dibutuhkan untuk kita ya. Paling tidak menambah kekuatan di belakang. Dan buat kiper-kiper lainnya seperti Hernando, Nadeo, ini tentu akan menjadi sebuah transfer ilmu yang bagus. Dengan hadirnya Martin Paes kan tentu ini akan ada komunikasi di antara mereka, ada pembelajaran, dan di sini mudah-mudahan Hernando, Adi Satrio, Nadeo bisa banyak belajar dari kiper sekelas Paes. Dan Hernando sendiri ya juga udah bilang kalau dia justru akan belajar banyak dari Martin Paes. Jadi kedatangan Martin Paes ini bukan menjadi saingan, tapi jadi teman belajar justru. Teman belajar, harusnya begitu. Dan selain Martin Paes juga menarik adalah Jaijes ya. Di mana dia sempat menjadi kapten ya di Venezia. Dia memimpin Venezia menghadapi Fiorentina 0-0 ya. Fiorentina 0-0 memang meskipun dia cedera ya. Terus juga menghadapi Torino. Itu tim-tim yang Serie A ya, Liga Italia yang memang papan atas, strikernya udah macam Dufan Zapata, Moiskin. Seberapa pengaruh Jaijes nanti? Pasti pengaruh. Saya lihat Jaijes ini punya ketenangan yang cukup baik. Dia memang secara postur kurang ideal ya kalau menurut gue ya, karena dia memang tinggi tapi dia tidak gempal ya, tidak punya power yang cukup. Tapi kenyataannya sebagai center back dia punya ketenangan yang bagus, visi permainan yang bagus, sehingga menambah kualitas dan soliditas di lini pertahanan kita. Tapi sayangnya Justin Hafner kan absen nih nanti lawan Arab. Karena akumulasi kartu ya. Ya ini yang bikin STY harus putar otak siapa yang menggantikan posisi Justin. Nah, gue mau masuk ke sana nih. Justin Hafner tidak ada, Elkan Bagot tidak dipanggil. Kira-kira starting line up kita untuk menghadapi Arab dan mungkin Australia. Kira-kira seperti apa tuh kalau dari Bung Ais? Pasti beda ya, antara Arab dan Australia pasti starting line up-nya beda. Paling nggak ada dua pemain yang beda. Di posisi kiper Martin Paes lawan Arab belum bisa main. Begitupun Justin Hafner lawan Arab belum bisa main, tapi lawan Australia kemungkinan bisa main. Formasi 3-4-3 ya? Formasi 3-4-3. Saya yakin formasi antara 3-4-3 atau 3-5-2 ya. Oh iya, terakhir udah mulai ke 3-5-2. Betul, terakhir STY sudah mulai ke 3-5-2 saat lawan lawan Filipina ya. Terakhir. Itu sudah mulai ke 3-5-2 ya, dengan menempatkan Marcelino di tengah, kemudian di depan ini Rafael Strijk dan Ragnar Oratmangun. Kita mulai dari kiper ya? Kalau menghadapi Arab, Hernando lah. Tapi banyak yang bilang ya, mungkin netizen juga atau mungkin Okizoner atau sobat ini juga mungkin bisa komen. Nadeo ini lagi bagus loh di Liga 1 loh. Lagi bagus di Liga 1, tapi di timnas kan dalam tanda kutip ya kesayangannya ini Hernando. Selama Hernando masih ada, kemungkinan besar Hernando yang akan dimainkan. Tetap ya Hernando. Hernando. 3 backnya nih. Udah pasti ada Jaijes sama Rizky Ridho. Satu lagi nih siapa nih? Satu lagi ini ada pilihannya sih ada 3 ya, ada Wahyu Pras. Tapi Wahyu Pras kemungkinan akan jadi cadangan lah, bukan pilihan utama. Ada Ferrari juga ya? Ada Ferrari juga. 2 pilihan yang kemungkinan dipilih oleh STY ini adalah antara Sandy Walsh atau Nathan. Nathan ya, dia sempat jadi back di waktu kualifikasi Olimpiade ya? Olimpiade, playoff Olimpiade. Dan ini Nathan pemain serba bisa ya, back kiri bisa, DM bisa, kemudian center back bisa. Artinya kalau gue berpikir antara 2 itu, antara Sandy Walsh atau Nathan. Kalau untuk menghadapi lawan yang seperti Arab Saudi, lebih cocok yang mana menurut Bung Ais?
kalau gue pikir Sandy Walsh ya. Sandy Walsh ya? Sandy Walsh. Kenapa Sandy Walsh? Karena Nathan dibutuhkan di tengah. Berarti kita ke tengah nih. Kita di tengah berarti ada Nathan dan... Jadi artinya tadi di 3 center back, Sandy Walsh, Jay Ijes, kemudian Rizky Ridho. Di tengah, 2 holdingnya itu Tom Hai dan juga Nathan. Meskipun Tom Hai belum ada klub ya? Tom Hai belum ada klub, tapi paling tidak kan dia bisa dikatakan punya visi permainan yang cukup bagus. Profesor. Dia pemain penting lah buat skuad ini untuk menghadapi Arab. Dan di sayap, kalau seandainya Sandy Walsh dimainkan di center back, berarti di kanan Asnawi. Asnawi juga lagi wangi ya di Liga lagi bagus di Thailand. Ya, di Port FC ya. Port FC. Udah 1 assist ya tadi. Tadi kita coba cek datanya. Lumayan ya. Dan di kiri ya ini pasti Verdong ya, Calvin Verdong. Inti ya? Inti dong. NSC Nick Mahen ya? Nick Mahen itu. Bagus banget. Dan di depan 3 adalah Rafael Strijk sebagai target man. Di sayapnya Ragnar dan Marcelino. Tampaknya 3 itu kayak udah nggak tergeser. Itu nggak tergeser. Kalaupun mereka nanti main 3-5-2 ya berarti Marcelino-nya diketengahin. Di belakang 2 striker itu, berarti, Ragnar dan Rafael Strijk. Berarti si Marcelino lebih ke free roll ya nanti? Betul. Ya? Itu polanya lebih ke 3-4-1-2 ya. 3-4-1-2, oke. Ya. Kalau seandainya STY memainkan 2 striker di depan. Kalau menghadapi Australia berarti kiper Martin Paes ya? Kiper Martin Paes, di belakang kemudian juga ada Justin Hubner. Nah, ini pilihan jadi lebih enak. Di belakang Justin Hubner, Jay Ijes, kemudian Rizky Ridho. Berarti Sandy Walsh yang kegeser. Sandy Walsh bisa jadi dia main di sisi kanan. Bek kanan. Berarti Asnawi justru. Asnawi bisa jadi yang tergeser harus jadi main di babak kedua mungkin ya. Ya karena untuk menambah energi dan tenaga ya. Betul. Oke. Dan yang di depan sama semua ya udah. Depan sama.